Selamat pagi teman-teman. Di sini kelompok kami akan mempraktikkan video pembelajaran dengan tema pokok sumber-sumber mengenal Yesus. Adapun subtema yang akan kami ambil yaitu Kitab Suci Perjanjian Lama dan Kitab Suci Perjanjian Baru. Kepada Ibu Guru saya persilakan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebelum Ibu melakukan pembelajaran hari ini, Ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mati Luis Benita Sal Fenomena. Adik-adik bisa panggil saya Ibu Yuan. Baik Bu. Tujuan dari pembahasan kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami Kitab Suci sebagai sabda Tuhan dan sumber utama untuk mengenal Yesus, sehingga semakin mencintai Kitab Suci dengan tekun membaca dan merenungkan serta menghidupinya dalam hidup sehari-hari, serta beriman kepada Allah melalui Kitab Suci. Baik adik-adik, Alkitab terbagi dalam dua bagian, yaitu Kitab Suci Perjanjian Lama dan Kitab Suci Perjanjian Baru. Kitab Suci Perjanjian Lama terdiri yang pertama, Taurat Musa atau Pentateuch, Prima Kitab Musa, yakni Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Kelima kitab tersebut merupakan kitab hukum bangsa Yahudi. Kitab yang kedua yaitu kitab-kitab sejarah. Kitab sejarah menceritakan tentang peristiwa-peristiwa di Israel. Kitab-kitab ini adalah Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 2 Raja-Raja, dan 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, serta Ester. Yang ketiga, kitab-kitab kebijaksanaan dan didaktis atau kitab-kitab puisi. Kitab-kitab ini mencatat sebagai kebijaksanaan dan kesejahteraan para nabi. Itu adalah kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Khotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan Yesus bin Sirat serta Katapan. Kitab yang ketiga yaitu kitab-kitab kebijaksanaan dan didaktis atau kitab-kitab puisi. Seperti yang adik-adik lihat, kitab-kitab ini mencatat sebagai kebijaksanaan dan kesejahteraan para nabi. Itu adalah kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Khotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan Yesus bin Sirat serta Katapan. Yang keempat yaitu kitab-kitab kenabian. Para nabi memperingatkan Israel akan dosa-dosanya dan bersaksi tentang berkat-berkat yang datang dari kepatuhan. Mereka bernubuat tentang kedatangan Kristus yang akan mendamaikan dosa-dosa mereka, yang bertobat, menerima tata cara, dan menjalankan Injil. Kitab-kitab para nabi adalah Yesaya, Yeremia, Baruk, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Zakaria, serta Maleaki. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam Kitab Suci Perjanjian Baru. Perjanjian Baru berisi mengenai perjanjian terakhir yang diadakan Allah dengan umat manusia melalui Yesus Kristus. Seperti yang adik-adik tahu, sejarah terbentuknya Kitab Suci Perjanjian Lama, yaitu Kitab Suci Perjanjian Lama terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Sejarah penyelamatan Allah yang mulia dengan pilihan. Baik adik-adik, kita akan masuk ke Kitab Suci Perjanjian Baru. Seperti yang adik-adik tahu, Perjanjian Baru berisi mengenai perjanjian terakhir yang diadakan Allah dengan umat manusia melalui Yesus Kristus. Sejarah terbentuknya Kitab Suci yaitu Kitab Suci Perjanjian Lama terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Sejarah penyelamatan Allah
yang mulia dengan pilihan Allah terhadap Abraham terjadi pada abad 19 sampai 18 sebelum Masehi. Asal-usul perjanjian lama, tradisi yang terbentuk di sekitar para bapa bangsa bermula dari Abraham, manusia yang dipanggil Allah dan yang menerima janji-janji ilahi untuknya dan keturunannya. Namun adik-adik, Musalah sang pemimpin dan pemberi hukum yang pada abad ke-13 sebelum Masehi menghimpun sekelompok suku-suku pelarian menjadi satu bangsa yang mengawali gerakan religius besar-besar. Jadi kita akan masuk ke terbentuknya kitab suci perjanjian baru. Dari Injil kita tahu bahwa Yesus bisa membaca dan menulis. Namun demikian, Yesus tidak menulis apapun yang berkaitan dengan karya dan sabda-sabdanya. Ia hanya berdiri mengajar dan membuat baik, yaitu menyembuhkan, mengusir setan dan sebagainya berikut. Murid-murid di dalam pengajarannya, Yesus kerap kali menggunakan kitab suci. Tetapi kitab suci yang ia gunakan adalah kitab suci perjanjian lama. Namun karena sabdanya dan hidupnya begitu mengesankan dan berwibawa, maka banyak orang tertarik dan mengikut Yesus. Lebih-lebih setelah kebangkitan di mana Yesus diakui dengan berbagai macam gelar seperti Kristus, Tuhan, Juru Selamat. Maka para pengikutnya mulai meneruskan apa yang telah dimulai oleh Yesus. Adik-adik, mula-mula para murid mulai mewartakan Yesus secara lisan. Inti pewartaan pada mulanya adalah wafat dan kebangkitannya. Kemudian pewartaan itu berkembang dengan mewartakan juga hidup, karya, dan sabdanya. Dan yang terakhir adalah masa mudanya atau masa kanak-kanaknya. Adik-adik, semua diwartakan dalam terang kebangkitan. Karena kebangkitan Kristus merupakan dasar dari iman kepada Yesus Kristus. Untuk itu adik-adik harus mengerjakan tugas itu karena minggu depan akan dikumpulkan dan dipresentasikan.